dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Kembali lagi bersama saya, Kholisatul Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tuban. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dalam proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, kutipan ini mengingatkan bahwa meskipun keterampilan teknis seperti menghitung adalah penting, kita harus juga memberikan perhatian pada pengajaran nilai-nilai, etika, dan pemahaman kontekstual. Misalnya, jika saya belajar tentang metode pengajaran atau kurikulum, pastikan bahwa pendekatan saya tidak hanya fokus pada hasil akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan pemahaman mendalam tentang makna di balik pelajaran tersebut. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan memiliki dampak signifikan pada lingkungan kita. Misalnya, keadilan dan integritas, empati dan pertimbangan, dan keterbukaan dan inovasi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keputusan sehari-hari, kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif, produktif, dan harmonis. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid melalui modeling dan menanamkan nilai, mengintegrasikan nilai dalam kurikulum, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, dan mendorong refleksi dan diskusi. Dengan pendekatan ini, saya tidak hanya mengajarkan murid keterampilan akademis, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang berintegritas dan berempati, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada masyarakat. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan Hegel menekankan bahwa pendidikan lebih dari sekadar transfer pengetahuan. Ia juga bertujuan untuk membentuk karakter dan etika. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang saya alami di modul ini, kutipan tersebut menggarisbawahi bahwa modul tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis atau teori, tetapi juga harus berfokus pada membentuk perilaku etis dan karakter siswa. Misalnya, jika modul saya mencakup studi kasus atau refleksi, itu bisa membantu siswa memahami dan menerapkan prinsip etika dalam konteks nyata, yang pada akhirnya mendukung tujuan pendidikan untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah setiap keputusan yang diambil seorang guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran hendaknya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, berpihak pada murid agar menciptakan iklim belajar yang positif di sekolah,
serta mampu memotivasi siswa untuk berproses ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kemampuan dan keterampilan dalam menentukan sebuah pilihan, keputusan dari berbagai alternatif yang ada merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dalam prosesnya, nilai kebajikan yang dimiliki seorang pemimpin akan menentukan keputusan apa yang akan diambil dan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai yang dimiliki seseorang tersebut akan memberikan peran besar ketika melakukan analisis atau melakukan pertimbangan terhadap suatu masalah dalam menentukan sebuah keputusan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada saat pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali, hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa bertanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang kita lakukan pada materi sebelumnya memiliki peran yang sangat besar dalam proses belajar bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa coaching adalah proses di mana coach membimbing coachee menemukan potensi dirinya dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Dengan melakukan coaching dengan siswa, kita dapat melatih siswa untuk belajar mengambil keputusan terhadap permasalahannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Keterampilan dalam menentukan pertanyaan dalam coaching hampir serupa dengan keterampilan pengambilan keputusan. Karena menentukan pertanyaan dalam coaching merupakan bagian dari keputusan yang diambil coach saat kegiatan coaching. Kualitas pertanyaan coaching dan kualitas pengambilan keputusan ini sama-sama akan mempengaruhi arah dan tujuan yang hendak dicapai. Keduanya juga merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Langkah-langkah dalam coaching dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching dapat dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap hasil keputusan yang telah diambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Keterampilan pengelolaan sosial emosional seorang guru adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Salah satu unsur keterampilan sosial emosional adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan pengenalan aspek sosial emosional dari diri sendiri dapat membantu guru dapat merespon terhadap permasalahan yang akan diputuskan secara lebih cepat dan tepat berdasarkan pilihan paradigma dilema etika serta berdasarkan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika pada intinya akan kembali pada nilai-nilai yang dianut pada diri seorang pendidik. Hal ini terjadi karena setiap keputusan yang diambil oleh pendidik adalah cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh pendidik tersebut. Jika nilai-nilai yang dianut menunjukkan nilai-nilai kebajikan, maka keputusan dalam penanganan masalah moral dan etika akan menghasilkan keputusan yang senantiasa berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru penggerak meliputi reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dengan pertimbangan itu, maka seorang pendidik seharusnya mempertimbangkan
keberpihakan pada murid dalam setiap keputusan yang diambil dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam proses pengambilan keputusan yang tepat, sudah pasti akan mengikuti kaidah-kaidah dalam pengambilan keputusan dan pengujiannya. Hal ini akan meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Maka, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid sehingga keputusan itu nanti bisa berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan di lingkungan sekolah saya ketika dihadapkan dengan situasi dilema etika bisa disebabkan karena berbagai faktor. Misalnya, masih minimnya pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adanya kekhawatiran apakah keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat mengakomodir kepentingan orang banyak. Adanya perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan antar warga sekolah yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi dan kesepakatan yang dapat diterima oleh setiap pihak, serta masalah paradigma pembelajaran di sekolah yang belum sepenuhnya berfokus pada murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Setiap keputusan yang diambil seorang guru hendaknya berpihak pada murid, menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam, zaman, dan potensi yang dimilikinya. Pengajaran yang memerdekakan murid senantiasa memberi ruang kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Hendaknya guru memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka mengemukakan pendapat dan mengekspresikan bakat dan potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat terwujud dengan cara memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui langkah-langkah serta pembelajaran berdiferensiasi dan membimbing pengembangan keterampilan sosial emosional siswa, serta menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, seorang guru perlu melakukan pengambilan keputusan yang mendukung hal-hal tersebut dengan menciptakan budaya positif dalam menjalankan visi dan misi sekolah agar nantinya bisa menjadi teladan bagi murid seperti yang tertuang dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Hal ini terjadi karena kehidupan murid-murid di sekolah merupakan embrio dari kehidupan masa dewasanya, sehingga pembelajaran di sekolah merupakan tempat berlatih dan bertumbuh kembang untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya nanti. Maka perlu dicermati bahwa keputusan seorang pemimpin pembelajaran semaksimal mungkin untuk memberikan keberpihakan pada murid dengan memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran pada modul ini adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mulai mempertimbangkan dan menganalisis dengan cermat semua keputusan yang akan diambil dengan penuh tanggung jawab, berpihak pada murid, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Semua keputusan hendaknya dapat memenuhi kebutuhan murid, tumbuh kembang murid secara sosial emosional, menciptakan budaya positif dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut George Wilhelm Friedrich Hegel menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya untuk mengambil keputusan agar murid bisa memiliki karakter dan keterampilan sosial emosional yang baik untuk meraih kebahagiaan di masa depannya nanti.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terkait dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan telah memberikan pemahaman pada saya tentang arti pentingnya bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat. Berawal dari pembelajaran ini, di luar dugaan, saya mengetahui bahwa dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan pertimbangan serta analisis pengujian yang begitu detail serta dibutuhkan pengalaman menghadapi berbagai situasi dalam pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari materi di modul ini, ketika menentukan sebuah keputusan dari berbagai kasus dilema etika, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih belum sesuai yang saya pelajari dalam modul ini. Selama ini saya hanya mengandalkan beberapa pertimbangan dan analisis sederhana. Banyak langkah-langkah pengujian yang belum saya lakukan secara detail dan menyeluruh. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan dalam mempelajari pengambilan keputusan ini adalah saya semakin paham dan mengerti bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kedepannya, dalam pengambilan keputusan, saya akan menerapkan apa yang saya pelajari dalam modul ini dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujiannya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Dari pembelajaran dalam modul ini, saya rasa sangat penting bagi kita sebagai individu dan calon pemimpin pembelajaran di sekolah. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan pada modul ini, saya merasa bahwa keputusan yang saya buat selama ini tidak berdasarkan alur pemikiran yang jelas dan terstruktur. Sehingga setelah mempelajari materi di modul ini, saya mengerti bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah mempertimbangkan berbagai aspek dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujiannya. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.